Kenapa sih? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Udah, di Pandemic Talks seri catatan jubah lagi. Sekarang tanggal 13 kita rekaman. Halo Mas Pandu. halo Mas, apa kabar Mas Iya, Kamil? baik. Baik. Kita langsung aja ngomongin vaksin Nusantara. Sebuah tema yang menarik akhir-akhir ini. Ada lagu indah. Tapi sebenarnya saya nggak ikhlas tuh disebut vaksin Nusantara. Orang pertama itu bukan vaksin, terus terlalu keren di Nusantara. Iya, itu dia. Kita terlalu problematis gitu istilahnya. Oke, kita Iya. bahas. Menurut Mas Pandu gimana? Dari awal mungkin ringkasan ceritanya gitu. Kalau dari perspektifnya Mas Pandu. Ya, jadi kan sebenarnya terapi imunoterapi ya, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Itu salah satu adalah dengan prinsip mengambil sebagian dari darah kita itu diambil, dipisahkan, kemudian di dendritnya itu yang masih belum mature diedukasi, diekspos terhadap antigen. Nah, kalau tumor spesifik tumor antigen, ya kan kalau tumornya melanoma spesifik dan dia kita sebut kalau glioblastoma, nah, katanya bisa juga glioblastoma nih. Setelah itu, setelah melewati masa inkubasi, disuntikan lagi ke dalam tubuh kita, karena dia sifatnya dari tubuh kita dan kembali ke tubuh kita, kadang-kadang disebut autolog, gitu kan. Jadi bukan benda asing, gitu. Tapi sudah diekspos di laboratorium, ya kan, di cawan pedis lah. Itu untuk bisa mengenali atau dikenalkan adanya antigen tadi. Harapannya bisa memberikan reaksi imun yang kemudian bisa merangsang imunitas di dalam tubuh atau langsung melawan ke ke spesifik yang kita maui. Ya, ini spesifiknya adalah kalau untuk terapi kanker tergantung kankernya kan, tergantung spesifik antigennya. Nah, ide ini kemudian diangkat untuk terapi tadinya, terapi COVID. Tapi kan terapi COVID itu bermasalah dalam pengertian terlalu pendek masanya, ya kan. Jadi kalau kanker kan masanya panjang, jadi kita punya kesempatan waktu. Kalau kita mau membunuh COVID kan harus dalam minggu pertama itu, ketika COVID itu virusnya SARS-CoV-2 itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi tidak mungkin. Nah, kemudian tersiratlah kenapa nggak dibuat vaksin gitu kan. Nah, dan sebenarnya ide ini kan ide yang ketika dilaksanakan nggak berpikiran bahwa vaksin itu harus massal, mudah diberikan, tidak perlu bersifat individual, ya kan, karena sangat spesifik untuk populasi dan bukan bersifat individual, tapi harus mengenali virus-virus yang beredar di populasi, yang sedang beredar di populasi yang menyebabkan penularan, karena virusnya kan bermutasi. Nah, itu diklaim kemudian, oh kalau pakai dendritik itu akan bisa mengatasi semua virus. Padahal waktu spesifik antigennya kan antigen virus tertentu juga gitu. Jadi secara logika juga kita dengan mudah kita bisa bantah. Ya, pertama ide itu tidak relevan di era pandemi. Kalau itu untuk terapi spesifik penyakit, silahkan, ya kan. Tetapi untuk ini tidak. Kemudian dinarasikan, oh masih bermanfaat untuk komorbiditas karena vaksin eh, tidak boleh pada komunitas atau yang mengalami gangguan imun dan sebagainya, gitu kan. Dan sebenarnya karena kanker itu kan beda. Dia Iya. imunitasnya kan memang rendah ya kan, jadi perlu dirangsang. Tapi kalau orang sehat kan lain problemnya gitu kan. Ini kan vaksinasi kepada orang yang dianggap tidak sakit kan, tidak menderita penyakit itu. Nah, ini menurut saya dibolak-balik, diputar-putar logikanya untuk pembenaran,
bahwa prinsip terapi kanker yang tadinya kanker untuk dengan prinsip penggunaan sel dendritik itu cukup logis, bisa diterima secara akal sehat untuk vaksinasi, padahal tidak logis, tidak praktis, dan tidak ada manfaatnya. Karena toh sangat klaim-klaim tadi tidak terbukti. Ya, ya. Jadi Dan di kanker maksudnya, ya, motong dikit. Jadi aja memang, masih riset, Mas. iya masih riset dan Masih riset, narasi-narasi masih itu kan bukan berdasarkan data tapi berdasarkan hipotesisnya si pengklaimnya kan. Ini dalam hal ini Pak Terawan kan. bukan Pak Terawan juga. Pak Terawan Cuma bonekanya. cuman speakernya, Ya cuma ya kan? bonekanya. Iya. Ya, jadi yang sesungguhnya ya dari Avita itu ada satu ahli Hmm. imunoterapi namanya Dr. Perusahaan, iya Robert perus. O'Donnell. Ah, Dia kalau lihat artikel memang mendalami masalah terapi. Dia Chief Medical Officer-nya. yes. CEO-nya lagi Can Start gitu. Jadi kan ini startup sebenarnya, perusahaan kecil yang di Irvine, ya kan, yang juga lagi eksis gitu kan. Di Amerika kan, Tidak, bukan Indonesia. bukan di Irvine, di California, Oke, kota iya. kecil kota kecil yang nggak jauh dari Disneyland kalau di California itu di Irvine, ya kan. Saya kan orang California jadi ngerti. Iya. Second home ya. Terus terus Ya, terus Mas. my third hope. Kok Maybe kok ini motong deh apa namanya? Itu secara metodologi memang sangat problematis kalau kalau di betul. konteksnya Pak ini ya COVID-19 gitu. Tapi mungkin kan Ivita memang punya project khusus di sana ya. Maksudnya dengan settingnya Amerika atau settingnya California yang mungkin beda dengan Indonesia. Tapi kok kenapa ini tiba-tiba itu termasuk tiba-tiba kan Mas? Bulan lalu Pak Terawan preskon di lobinya Rumah Sakit Karyadi gitu. Tiba-tiba tanpa tanpa Tempat ada. sakit Mas tuh, Undip tuh. Iya, iya itu dia. Itu rumah saya gitu loh. Itu kayak mengagetkan gitu. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan tuh tiba-tiba dia bikin klaim yang sungguh luar biasa gitu. Kalau dirunut memang ada keputusan menteri atau apa ya surat yang ditandatangani Pak Terawan atas proyek ini dan kalau dirunut lagi kan ada sempat seremoni penandatanganan kerjasama ya Mas ya bulan Iya, iya. tahun Kalau tahun saya boleh kemarin. cerita, Mas, Ya, kalau ya, saya ya boleh itu cerita dia. dari awal Pengen lagi, pengen tahu nih. Mm-mm. ya, di Irvine itu ada orang Indonesia, namanya Dr. Taruna Ikrar. Taruna Ikrar itu ahli farmakologi, dokter lulusan Unhas, kemudian S2-nya di farmakologi, katanya S3-nya di Jepang. Saya nggak tahu S3 di mana. Kemudian dia bekerja jadi postdoctoral fellow di Irvine dan kemudian sudah keluar dan bekerja bersama ya Ivita kelihatannya, ya kan, dan banyak hal-hal yang menarik dari Dokter Taruna Ikrar, ya kan, yang tidak jelas, yang banyak klaim-klaimnya yang di luar biasanya. Tapi sejak tahun 2016 tuh sudah membantu Pak Terawan, ya kan. Jadi sejarahnya tuh panjang itu. Dan kalau lihat di majalah Tempo, Mas, majalah Tempo minggu yang lalu itu diungkap semua. Tempo bagus juga tuh bisa mengungkap sejarah itu dan ada surat penugasan khusus dari Ivita karena sering Indonesia. Dia sebagai wakil Ivita untuk melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya Ivita itu tadinya sel tapi untuk penuaan, untuk mengatasi penuaan, untuk Regenerasi, kecantikan regenerasi. lah. Nah, Iya, regenerasi. estetik, Nah, regeneration terapi memang. yes. Jadi kan regeneration medicine itu kan lagi booming Make sense. Iya, selama iya, iya. Ha. Itu ya. second Jadi habis jurnal-jurnal ilmiah internasional tuh habis ngomongin kanker. Kanker kan memang teratas ya. Kedua hmm, regenerasi memang. Jadi ada betul banyak betul. terapi. Jadi Ya, memang saya juga lagi hype. punya banyak buku itu Iya, tentang iya, iya. regeneration, stem cell Stem terapi cell. gitu kan. Karena dikasih teman gitu, coba disuruh baca dulu, tapi dalam bentuk-bentuk elektronik gitu kan. Yes, yes, yes. Kemudian ya itu, dan tahun lalu kan ada COVID.
Nah, itu ide itu kemudian ditawarkan ke Terawan gitu, atau sudah Terawan pengen sekali ingin punya sesuatu yang beda gitu kan. Sebagai Kemenkes Sayangnya ya, dia sebagai 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 Menteri menteri. Kesehatan. Mhm. Dan karena jasanya atau kebaikannya atau persahabatannya dengan Taruna itu, Taruna sekarang jadi ketua konsil kedokteran, Mas. Padahal dia tinggalnya di Irvine, Ah, di sampai sekarang ya? jadi aneh juga gitu. Iya, diangkat tahun lalu. Saya nggak tahu apakah sampai sekarang masih masih diangkat. Sejak Pak Menteri turun, apakah dia harus turun juga kan nggak tahu. Ya, jadi dia pulang balik aja tuh Jakarta ke ke California. Nah, kemudian karena prosesnya itu kan seharusnya kan kalau Pak Terawan punya ide itu kan langsung dibawa ke komisi Kemenristek Dikti dan sebagainya. Tapi menyadari bahwa tidak mungkin dilakukan di Indonesia kalau sepenuhnya dilakukan oleh tenaga ahli Indonesia. Mhm. Ya kan, jadi waktu itu katanya sampai sempat membekukan komisi etiknya Badan Litbangkes karena dianggap menyulitkan pemberian etik, gitu kan, sehingga pemberian etiknya lebih mudah kalau di rumah sakit Angkatan Darat RSPAD, mungkin temennya atau bisa minta tolong gitu kan, jadi tidak memenuhi prosedur-prosedur yang menurut saya tidak mudah gitu kalau mendapatkan ethical clearance ya untuk riset karena sangat spesifik penilaiannya. Dan kemudian kerjasamanya tadinya antar rencananya itu kalau dari SK pertama itu adalah dengan pertama PT Ramada itu, Ramada suatu perusahaan yang juga menghasilkan hand sanitizer, jadi perusahaan farmasi lah, dan yang ada di Gresik, di Surabaya, di Jawa Timur, dan juga kerjasama dengan rencananya 3 universitas, Mas. Universitas UGM, UNS, dan Undip. Gitu. Kalau kita lihat urutan SK pertamanya itu masih namanya dulu Joglo Semar. Joglo Semar itu singkatan dari 3 kota itu ya mungkin ya. Ya kan, di press release-nya PT Ramada itu juga vaksin Joglo Semar namanya. Ketika berubah menjadi vaksin Nusantara itu baru kemarin di Undip itu, Mas. Jadi terakhir Karyadi itu mengumumkan hasil uji klinis fase 1. Jadi proses uji klinis fase 1 tuh mulainya seperti itu timnya. Salah satu peneliti utamanya Dr. Joko dari Jadi RSPAD. uji laboratorisnya di Amerika kan, full di sana kan. Di Indonesia tuh mulai fase 1 ini kan, Nah, uji nggak jelas, klinis. Mas. Nggak jelas ya. Nggak jelas. Tidak jelas. Soalnya memang nggak ada publikasinya kan, Apakah ada uji ada uji preklinis. pada binatang Iya ya, preklinisnya? itu nggak ada ya. Nggak Menurut jelas. menurut menurut Terawan nggak perlu gitu. Loh, kenapa nggak perlu gitu? Emergency Ya kan? sebenarnya. Tapi uji klinisnya nggak ada gitu kan. Uji uji preklinisnya tidak ada atau ada tapi tidak dipublikasi atau gimana? Pokoknya misterius. Ya Hmm. kan seharusnya kan sebelum masuk uji klinis 1 Ada dasarnya kan, ada dasar. harus ada uji klinis kan, harus ada dasarnya bahwa ini adalah makhluk apakah mencit, apakah Iya iya iya. Lalat apa kera, ya apa kan? gitu. Iya, ikan kan Pokoknya banyak pada kan. binatang, Iya. pada bukan manusia gitu kan. Ah, Eh, itu udah standar itu udah prosedur standar. ilmiah, Iya iya. standar kaidah-kaidah saintifik. Nah, Dan kalau Pak semua Jokowi bilang, semua hal apa yang di farmasi sekarang bisa dirunut kan? Bisa dirunut sampai uji. jadi Secara gampang tuh, betul semua orang bisa runut. harus dirunut semua, harus Dan ada kaidah saintifiknya. ya dan Kalau tidak orang sesuai dengan kaidah saintifik, ya maka itu dia. Pak Presiden juga bilang tidak bisa mendukung. Dan akses Ya, soal informasi dan publikasi dan soal uji preklinis kan semua bisa bisa dirunut oleh orang awam gitu istilahnya. betul Memakai sekali. internet gitu. Itu kan udah standar baku. Hmm. Iya, Itu nggak harus ada ya? terbuka, Iya iya nggak iya. ada. Terus Tetapi terus. mereka mendaftarkan ada, ya Ya kan itu dia. mendaftarkan Itu yang di uniknya di situ ya. clinical Kenapa clinical kenapa ada di website clinical clinicaltrials.gov itu? Ha.
Ya Lihat karena apa? semuanya dirancang oleh iVita, Mas. Ah, Jadi iya, ini iya. bukan produk karya anak bangsa. Iya, itu Jadi ya. Mas di Undip nggak boleh ngeklaim ini produknya Undip loh. Kalau menurut saya ya, sorry Mas ya, orang Undip. Eh, Nanti jadi pertentangan antara UI dan Undip gitu kan. Padahal nggak pernah gitu kan. Jadi masalahnya adalah ini adalah bagus sekali protokolnya, ya oke lah, sudah dimuat. Biasanya kan orang Indonesia tuh kalau bikin protokol agak sedikit ngawur lah. Ini ada supervisi dari periset dari US. Nah, jadi ada dari IVITA. Katanya 3 orang katanya. Saya nggak tahu siapa aja ya. Walaupun tahu saya nggak perlu ngomong lah siapa. Eh, dan mereka melakukan supervisi kegiatan penelitian di Rumah Sakit Karyadi. Sekarang masalahnya gini Mas, masalahnya adalah penerbitan PPUK kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, ya kan? PPUK itu semacam izin untuk uji klinis, ya kan? Jadi persetujuan uji klinis, ya kan? Jadi persetujuan klinis fase 1 dikeluarkan oleh Badan POM. Persyaratannya ada, ya kan? Termasuk komite etik gitu. Ada komite etik tapi belum lengkap. Yang dari Undip tidak ada. Tapi di Undip ada kan komite etik Mas ya? Di Karyadi? Harusnya Ada ada ya? ya, harusnya. Kok masa nggak ada sih? Harusnya ada. Iya Harusnya makanya ada. itu. Nanti kan bisa bilang, oh di Rumah Sakit Karyadi nggak ada komite Nggak etik bisa gitu. alasan kayak gitu, nggak bisa. Nggak bisa ya? Makanya makanya numpang di RSPAD gitu komite etiknya itu kan nggak make sense gitu. Iya. Kenapa nggak di Dan sana penelitiannya? dan kenapa nggak di Badan Litbangkes? Nah, ternyata Dan di Badan iya, iya. Litbangkes dibekukan Mas. Dari Hmm. sejak November itu dibekukan. Tidak boleh menerima. Jadi Prof. Prof. Domo itu ketuanya dulu. Itu terbitnya tahun 2020 gitu kan. Dibekukan kayak di ya nggak mau, saya nggak menggunakan kata-kata di ini ya, di apa istilahnya di tutup gitu atau ditiadakan karena bulan Januari itu keluar lagi komite etik yang baru Badan Litbangkes ya, ketuanya kalau nggak salah Profesor Rustika, profesor klinik ya, profesor penelitian. Itu terbitnya oleh Pak Slamet, semuanya Pak Slamet tuh. Pak Slamet tuh ketua Badan Litbangkes. Ya, saya kenal baik dia. Saya kenal baik sejak dia jadi kasih kepala staf, kepala seksi dulu. Jadi di Kemenkes di P2P. Jadi menurut saya tekanan-tekanan itu sudah mulai ketika Terawan itu ingin memelancar semua proses. Ya, padahal Memangkas. semua proses itu sebenarnya tidak perlu ditekan. Kalau sudah ada ide yang bagus, ada protokol yang bagus, ada semuanya sesuai, tidak perlu ada power yang mengharuskan harus jalan gitu kan. Dan sempat katanya didanai oleh Badan Litbangkes. Kemarin pada waktu rapat kerja di DPR, keluar tuh ucapan anggota DPR yang bilang sudah keluar sebanyak 29 miliar yang didanai oleh Badan Litbangkes. Nah, terbukti lagi ada kan. Jadi ini didanai oleh Dana pemerintah, publik. Iya. dana publik, dana publik. Nah itu harus diperiksa KPK tuh. Gimana tuh bisa proses itu keluar, pertanggungjawabannya gimana? Kalau menurut saya sih nanti deh saya mau kirim WA ke Pak Firly supaya dilihat lagi gitu, atau Pak Novel atau siapalah yang di KPK itu. Ya ini penting sekali karena menggunakan dana publik. Karena semuanya tuh serba misterius, tersembunyi dan kelihatannya sih nggak tersembunyi ya, kelihatannya gitu kan. Tapi Kemenristek Pak Bambang sendiri kaget sebenarnya. Ya kan, ada proyek itu. Walaupun dia dengar-dengar, tapi kok nggak ada kerjasama dengan Kemenristek, ya kan? Jadi semuanya itu seperti dimonopoli, sembunyi dilakukan oleh teman Badan Litbangkes dan peneliti yang dipimpin Dr. Muklis, ya ahli penyakit Iya, dalam iya, kalau iya, nggak. senior saya. Iya, saya juga kenal baik Mas, Iya, Dr. iya. Muklis gitu kan. Karena kita sama-sama jadi komite ahli di HIV gitu. Iya, iya, beliau ini banget saya dulu kan koas juga seniornya beliau gitu. Maksudnya Mm-mm. kan iya tahu baik lah.
rada-rada kaget makanya loh gitu. Iya, ya. Terus Ya, terus. kemudian ya ada Dokter Yovita dari penyakit anak ya dan sebagainya. Dan menurut saya sih sebenarnya nggak perlu tutup-tutupi, semuanya terbuka aja ya kan. Dan yang menurut saya sih kemudian kan Hmm. hasilnya gimana, fase 1 gimana gitu kan. Jadi ini ada 3 peneliti nih yang tercatat resmi. Dr. Joko dari SPAD, peneliti pertama, peneliti kedua Dr. Karyana dari Badan Litbangkes, sekarang pelaksana pusat salah satu pusat di Badan Litbangkes, ketiga Dr. Muklis tadi. Hmm. Ya makanya Dr. Muklis kemarin harus melaporkan presentasi tadi gitu. Kelihatannya stres banget gitu. Ya kasihan juga saya melihat Dr. Muklis Terus. presentasi di bawah tekanan. Iya iya itu dia. Terus Ya terus. dan menurut saya jadi membingungkan juga kenapa presentasi hasil penelitian uji fase klinis pertama di parlemen. Nggak wajar itu. Padahal ke teman-teman dari Badan POM, dari Komisi Obat Nasional yang selama ini menjadi tim penilai semua uji klinik, baik uji klinik obat brain apa tuh benar dulu, uji klinik semua uji klinik yang terdaftar minta persetujuan Badan POM tuh dievaluasi oleh Komnas Komisi Obat Nasional, ya kan? Dan kalau vaksin ada tambahan dengan itaginya, ya kan? Dan ini menurut saya proses yang independen, ya kan, sesuai dengan proses ilmiah, gitu kan. Tidak ada upaya-upaya menghambat, semuanya dipertanyakan, ada pertanyaan, ada jawaban. Kalau ada pertanyaan harus direspon dan sebagainya. Katanya ada 4 pertanyaan, 4 kali ditanya dan 4 kali sudah direspon. Saya nggak tahu apa pertanyaannya apa. Tapi yang beredar di luar adalah hasil evaluasinya. Hasil evaluasinya itu mengindikasikan bahwa banyak masalah-masalah yang tidak sesuai dengan protokol. Misalnya dalam protokol itu jelas, ya kita bisa baca kok protokolnya. Semua subjek relawan harus naif, harus tidak pernah terinfeksi atau mengandung antibodi terhadap SARS-CoV-2 ini. Ya. Ternyata semuanya punya. Nah, udah melanggar ketentuan pertama, ya kan. Kedua ya ada beberapa yang dimasalahkan. Ada itemnya itu dari uji good clinical practice. Jadi kan seorang peneliti uji clinical trial itu kan nggak mudah, Mas. Ya ada trainingnya yang harus diikuti. Dia harus mengikuti standar-standar yang menjadi ketentuan bersama dan disepakati secara internasional. Ya kan, jadi nanti ada good clinical practice, good manufacturer practice, ya kan? Dan manufacturer itu ditanya juga, kemampuan laboratorium rumah sakit Karyadi untuk bisa dianggap mampu mengekstrak dari darah menjadi bagian ya dengan belakangnya paresis ya, leukophoresis atau apa gitu. Yang kemudian harus ada kelasnya itu, Iya kelas tahap-tahap apa ya dari purifikasi sampai kultur betul sampai sekali. konfirmasi bahwa itu beneran dendritik gitu. Itu tuh harus ada kan? Dan yang disuntikan harus bersih, steril dan Itu sebagainya, dia. itu laboratoriumnya dan SDM-nya harus memenuhi persyaratan. Kalau itu tidak dipenuhi, itu juga terjadi pelanggaran, ya kan? Harus terakreditasi kelas A kalau nggak salah, ya kan? Kalau di laboratorium ada BSL 3, BSL 4, ya kan? Nah ini termasuk yang harus yang paling tinggi, ya kan? Itu satu lagi. Yang ketiga adalah antigennya. Kan itu harus dirangsang dengan antigen, Mas. Antigennya diimpor dari Lake Farm, ya dari perusahaan di Amerika juga di California. Kalau kita baca, perusahaan itu sebenarnya memproduksi antigen spesifik untuk diagnostik, gitu kan, bukan untuk penelitian ini, gitu. Jadi untuk membuat antigen dendritik gitu. Jadi tidak mudah gitu untuk ini harus ada ketentuannya gitu. Harus ada persyaratan antigen seperti apa dan sebagainya. Nah, itu menurut saya tidak. Jadi banyak hal-hal lain tadi itu adalah sebenarnya kita bisa lihat. Kemudian datanya. Nah, datanya ini yang menurut saya perlu dicermati lagi gitu kan. Dan saya heran nih, Mas.
ini yang melakukan itu siapa sih? Di periset Amerika atau periset dari Rumah Sakit Karyadi? Nah, secara di atas kertas sih periset di Amerika nggak ada, ya kan? Nggak ada. Nah, tapi kalau tanya sama teman-teman di Rumah Sakit Karyadi, ya kan, ada nggak periset dari luar yang membantu selama penelitian itu? Ya, dan 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 semua produk juga dari luar kan. Jadi kalau ada pertanyaan klaim ini karya anak bangsa, yang mana? Gitu Karya, kan? ya ya ya, yang karya yang mana Kita kan gitu. kita kan itu kan waktu di anggota DPR itu kan semua menyerang pemerintah, menyerang Kemeristek, menyerang Kemenkes, menyerang Badan Litbang, menyerang Badan POM yang tidak mendukung karya anak bangsa. Problemnya bukan itu, problemnya apakah inovasi berjalan nggak sesuai dengan standar-standar ilmiah. Karena yang harus dilindungi adalah bukan karya anak bangsanya, yang dilindungi adalah bangsa Indonesia. Kalau produknya tidak safe, tidak sesuai dengan prosedur-prosedur ilmiah yang dilakukan, diawasi oleh badan yang ditunjuk dan secara regulasi ada adalah Badan POM, maka kita nggak yakin. Ya ini serius ini, masalah serius, nggak bisa dibilang main-main. Apalagi ada upaya-upaya menurut saya kelihatan sekali, rekamannya ada kok, yang sampai memaksa sampai harus pakai tanggal pada tanggal 17 Maret ini harus keluar izin untuk klinis kedua. Loh, izin klinis kedua itu kewenangan Badan POM. Iya, kok ditekan ya? Ya, kalau ditekan pakai tanggal, kalau tidak mendukung akan dilaporkan kepada pihak. Aneh banget ya. Ya, jadi kalau mereka membantah tidak menekan, ya silahkan, boleh saja, ya kan, boleh saja. Tapi kan ada bukti-bukti tertulis, bukti-bukti yang secara terbuka tadi, yang menurut kesan saya dan kesan banyak orang bahwa ada upaya untuk menekan, bukan mendukung supaya Badan POM bisa mencikapi supaya melindungi bangsa Indonesia. Tapi Bukan. malah sebaliknya ya. Pokoknya gimana caranya ini harus legal, harus vaksin Nusantara itu adalah proyek emas Ya. yang harus jalan gitu kan. Nggak peduli. Dan saya lihat Iya, kemarin itu gagah sekali Pak Terawan. Ya kan selama ini nggak pernah tampil, nggak pernah ngomong, nggak pernah pidato gitu kan. Dan sudah yakin bahwa semuanya itu anggota DPR itu akan mendukung dia. Sampai membawa Profesor Nidom dari UNER bahwa bahwa ini penting sekali gitu kan, dan ini nanti bisa dibuat massal dan sebagainya. Mana nggak ada. Oh ini nanti kalau sudah dikerjakan di Cina dan di negara mana, kalau Indonesia menunda maka kita akan jadi membuat produk. Kita nggak kita butuh akan vaksin kalah gitu kan. Kalah apanya sih? kita nggak butuh vaksin dendritik karena sangat personalized, mahal tadi kan, mahal, butuh dan tidak praktis. Walaupun terhadap orang-orang komorbiditas. Emang komorbiditas cuma 10, cuma 100. Yang komorbiditas kan banyak juga jutaan. Ya, jadi segmen marketnya juga kalau mereka berdagang ya, segmen marketnya juga tidak murah, tidak mudah. Siapa yang membiayai? Yang membayar ini? Uang publik. Kalau uang publik harus dipertanggungjawabkan. Ya, kalau dari pihak Avita sedang sekali. Mereka kan tidak mudah melakukan riset seperti ini Iya. di negaranya. Mendapat dana, mendapat izin dan sebagainya. Kalau dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia dan didukung oleh otoritas kesehatan, Iya wah mereka sedang dapat funding ya, malah justru dapat fundingnya iya, dapat funding dan dapat dari kredit point. pemerintah Maka mereka Indonesia. berani bilang bahwa kita sudah melakukan riset ini di Indonesia. Ya kan? Itu Padahal bisa sangat pelik. menaikkan saham Iya, kalau mereka mau ini kan go startup, public lah bisa istilahnya. bisa mencari dana-dana tambahan lain. Ini bisnis sebenarnya. Di belakang ini bisnis, ya kan. Di belakang ini ada ambisi-ambisi yang menurut saya tidak merugikan, gitu kan. Merugikan Bangsa ini sendiri. konteks iya pandemi, apalagi gitu kan. Betul. Kita Nggak lagi ada perannya fokus, kan. betul. Kita itu lagi fokus untuk vaksinasi massal. Ya, anggota DPR
semua elemen masyarakat harusnya fokus bagaimana supaya bangsa Indonesia ini secara cepat dan terfokus bisa semuanya mendapat vaksinasi. Dan ini pun misalnya maju ke uji klinis tahap 2 itu kan butuh waktu juga kan. Jadi ini nggak Perlu ada waktu juga. nggak nggak ada efek baiknya sebenarnya kalau diterusin kan. Dan Menurut saya prosesnya itu jadi tidak independen lagi, tidak fair lagi. yes, yes. Karena udah ada upaya mengintervensi. Saya sudah Intervensinya bukan saintifik tapi ini kan anti sains politik. kan. Iya. Wow. Politik. Nah, kenapa mengundang Komisi 9 ke meeting itu? Ya kan, ke mana? Ke Rumah Sakit Karyadi. Karena ada surat dari Badan POM yang ditujukan, tertutup loh surat itu tadinya, yang ditujukan ke 3 peneliti tadi. Ya kan? Akhirnya mereka surat itu keluar juga beredar di masyarakat. Wow. Ya, karena ada anggota masyarakat yang juga kecewa dengan adanya tindakan-tindakan yang menurut saya tidak perlu dilakukan gitu loh oleh Komisi 9 gitu, dan sangat arogan kelihatan sekali ya. Misalnya sampai mengatakan ya udah kalau nggak begini buang saja tuh vaksin AstraZeneca. AstraZeneca. Sampai pernyataan itu keluar dari seorang yang terhormat gitu kan. Menurut saya nggak relevan gitu karena beda. Ini riset, ini bukan ngomongin vaksin, ini ngomongin riset, bukan vaksin. Kalau vaksin sudah jadi produknya, penilaiannya juga beda lagi. Prosedur cara penilaian untuk izin edar atau izin atas nama kedaruratan ada lagi caranya. Ya. Dan ini menurut saya dibedakan antara riset uji klinis 1, uji klinis 2, uji klinis 3, itu menjadi penting. Ya, uji klinis 3 Sinovac saja juga dibiayai oleh Indonesia kan, dan itu tidak diklaim sebagai produk karya anak bangsa. Walaupun kita apresiasi sekali dengan teman-teman yang melakukan uji coba di Indonesia tadi, ya kan. Dulu pernah saya bilang sama teman-teman di KPCPEN, kenapa kita nggak tawarkan semua manufaktur yang sudah masuk uji klinik fase 3 supaya melakukan uji kliniknya di Indonesia. Kan samplingnya banyak ya di sini. Oh, sampelnya banyak banget. Jadi kita bisa belajar ya, teman-teman dari institusi pendidikan atau institusi riset bisa belajar bagaimana melakukan uji klinis fase 3. Belajar kan nggak dari teori, belajar kan dari Dari praktis ya. melakukan. Dan udah ada ininya, formatnya udah ada, kita tinggal Ada melakukannya formatnya, di sini. Dan bagaimana melakukan blinding, bagaimana dari melakukan measurement. dari sisi Ya, studi daripada sangat menguntungkan momen ini ya, tapi malah sangat menguntungkan. Dan kita bisa negotiable dari pengertian bahwa kita membantu, ya kan. Kalau perlu didanai oleh dari dana Indonesia juga boleh. Tetapi nanti kalau sudah oke, ya kita dapat ini dong, dapat harga yang sangat murah. itu bargaining di situ. Ya kayak Sinovac ya, kayak Sinovac. Itu dilakukan oleh Brasil. Jadi kalau orang bilang oh Brasil harganya lebih murah dibandingkan harga Indonesia, beda. Setiap produk itu beda. Ya seperti saya kan juga, ini kaos kalau nggak ikut lari 200.000. Kalau ikut lari, ya kan, walaupun bayar untuk kaosnya ikut larinya 300.000, tapi kan dapat kaos. Kaosnya dan dapat eventnya gitu kan. Dapat gimmick lain, ya kan. Itu ya konsep itu malah disalah kaprahkan di Vagnus ini kan, vaksin yang dinamakan jadi Nusantara. vaksin Nusantara ini menjadi bingung orang. Dan saya kira teman-teman anggota DPR Komisi 9 itu mendapat informasi yang tidak akurat. Ya, jadi dia punya pandangan yang jadi beda. Yang menurut saya agak mendukung vaksin Nusantara. Pokoknya gimana caranya? Terlalu serius gitu kan. Harusnya dia tetap independen sebagai wakil rakyat, wakil kita semua kan. Kan kita memilih beliau-beliau itu untuk melindungi kita semua supaya semua berjalan di dalam rel yang sesuai gitu. Jadi mohon kepada anggota DPR, jagalah independensi, jangan integritas sekali melakukan proses intervensi yang menurut saya merugikan kita semua nanti, ya kan? Apakah sains di bawah kendali politik? Kalau sains sampai di bawah kendali politik,
itu sangat tidak produktif bagi bangsa Indonesia. Padahal kita ingin supaya sains, inovasi itu bisa membangun bangsa Indonesia jauh lebih baik, lebih sejajar dengan negara-negara lain. Dan ini hanya bisa diwujudkan kalau ada independensi di antara saintis, ya kan? Juga ada independensi di antara yang mengawasi saintis. Badan POM kan untuk mengawasi kita juga. Kalau saya mau bikin penelitian kan saya harus ajukan. Yes, yes, Dan yes. juga Bukan ngasal aja gitu. bukan salah. Ada bentuk pertanggungjawaban yang saya harus buktikan bahwa saya akan melakukan ini, mungkin disupervisi lagi, apakah sesuai dengan protokol atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan protokol, maka penelitian saya dianggap tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, kata Bu Penny. Banyak kegiatan riset klinis fase 1 itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Itu betul kalau kita baca laporannya. Ya kan? Kalau itu tidak diteruskan, masalahnya tadi karena uji fase klinis saja tidak mengikuti kaidah ilmiah. Bagaimana kita bisa jamin untuk yang berikutnya yang lebih kompleks, yang lebih banyak sampelnya akan mengikuti kaidah ilmiah. Dan otoritas soal itu kan berdasarkan sains kan, bukan berdasarkan kepentingan politik misalnya. Oh iya, harusnya semua dibicarakan di dalam ruang dan sudah akan ada hearing. Dan udah ada sistem ini, udah ada gitu. Kenapa di-cut-cut? Sudah ada dialog antara penilai komisi Yes, yes, yes. Udah penilai ada. obat nasional dengan para peneliti itu sudah akan direncanakan. Bukan presentasi di ruang parlemen. Itu Siapa dia. yang ngerti angka-angka tadi yang Siapa ditampilkan yang oleh ngerti, dokter? bahkan dendritik sendiri siapa yang ngerti definisinya di sana gitu. Dan Betul sekali. nggak perlu ngerti juga sebenarnya gitu. Dan udah ada orang-orang yang punya Iya, dapat kapasitas saya. itu Iya, untuk menilai dan memutuskan, dan betul sekali. banyak banget contoh-contoh di negara lain yang sudah melakukan konsep ini gitu loh, bahwa soal vaksin, soal obat itu diserahkan sama yang berkompetensi, bukan diserahkan sama politisian yang ya. Iya, kita harus juga belajar pengalaman di Amerika lah, semasa periode kepemimpinan Presiden Trump ya. Presiden Trump kan banyak melakukan intervensi ke Yes. CDC, ke FDA. Apa yang terjadi? Berantakan semua. Yes. Karena Contohnya ya. CDC yang tadinya luar biasa bisa memberikan saran yang objektif, saran-saran untuk mengendalikan pandemi yang baik, nggak bisa Intervensi. diintervensi, diganti orangnya, dan itu yang tidak boleh terjadi. Ya kan, di FDA juga seperti itu. Ya, jadi walaupun seorang presiden maupun anggota DPR itu tidak boleh mengintervensi yang bukan menjadi wewenangnya, gitu kan. Jadi menurut saya suasana itu harus dijaga. Kita harus bisa menahan diri, ya kan. Dan saya kecewa sekali rapat kerja kemarin itu, ya kan. Kelihatannya tidak seimbang, tidak membicarakan, bahkan sebenarnya yang paling bagus ngikutin jalur ilmiah itu kan vaksin merah putih, ya kan. Dan memang panjang jalannya, memang tidak mudah. Mungkin aja terjadi keterlambatan, tapi proses itu kita lewati dan karena memang harus kayak gitu, harus membuat sheet dan kalau perlu kita kritik juga nih. Sekarang Iya, dulu kan dan pakai virus yang lama, sekarang virusnya udah berubah. itu dia. Jadi kita bisa mendorong supaya lembaga Eijkman supaya updating virus-virus yang mau dibuat sheet menjadi vaksin yang nanti akan diuji coba pada binatang oleh Bio Farma, ya kan, dan yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan, masih dibiayai oleh Kemenristek Green. Nanti kalau uji klinis bisa lolos uji klinis fase 1, itu juga harus dikawal terus, gitu kan. Walaupun itu proyek nasional harus dikawal terus, karena hak produknya itu nanti harus betul-betul sesuai dengan kaidah sains dan betul-betul efekasinya terjaga dan aman. Dan dari sisi misalnya DPR atau pejabat yang pengen tahu itu kan udah ada jalurnya kan untuk tahu merah putihnya itu loh misalnya.
bukan untuk Iya. intervensi langsung ngekat-ngekat kebijakan BPOM misalnya, tapi Oh iya. tanya ke Eijkmannya misalnya, atau jalur-jalur yang benar-benar sudah ada gitu, bukan ngekat suruh presentasi di parlemen terus di ditekan-tekan Ya, gitu. ada kesalahpahaman yang terjadi. Kalau Itu kenapa dia. kok Sinovac atau AstraZeneca langsung disetujui walaupun tidak melakukan penelitian Itu Indonesia? beda. Nah, ini Itu vaksin, beda. itu Iya, vaksin, itu riset. itu produk Kita gitu. membicarakan produk atau membicarakan riset? Itu Produk itu dia. juga kita membahasnya, menilainya laporan daripada penelitian Produk, mereka. iya, itu dia. Kita tidak perlu harus melakukan penelitian di Indonesia, betul. Tapi kalau bisa dilakukan penelitian di Indonesia baik, tapi kan kita nggak punya waktu untuk itu. Yes, yes, yes. Kan? Jadi kita membaca tingkat validitas laporan penelitian yang dilakukan oleh negara, oleh peneliti, biasanya peneliti yang melakukan uji klinis fase 3 ya tadi. Dengan melihat itu, ya kan, kita pelajari juga fase 2-nya, kita pelajari fase 3-nya, dan juga mempelajari mungkin sudah ada negara yang melakukan pengalaman memulai lebih dulu, ya kan, penggunaan vaksin tadi, ya kita baru bisa sepakat atau memutuskan apakah ini bisa dipakai di Indonesia atau tidak. Saya percaya karena Badan POM ini sudah ada SOP-nya yang diikuti, ya kan. Dan dia sebagai lembaga independen nggak boleh Dikontrol sama, diintervensi, iya, nggak boleh dikontrol. nggak boleh, nggak boleh. Karena itu Oke, akan Mas. merugikan bangsa Indonesia. Ya, udah clear sih ya, maksudnya perjalanan Vagnus ini, Vagnus ya saya nyebutnya, penuh Ya, dengan vaksin Nusantara ini. Jadi masih polemik. masih harus lewat proses lah. Kita Yes, kita yes, kan yes. mau nunggu tanggal 16 katanya ada hearing antara Komisi Penilai Obat Nasional dengan tim peneliti. Iya, ini istilahnya kita bikin, kita sebut polemik bisa ya Mas ya. Polemik Vagnus adalah contoh dari ini ya, politik dan sains gitu, politik versus sains ya. Iya nggak sih Mas? Betul. Jadi politik versus sains itu akan semakin menguat, ya kan? Di era di mana ada bencana, ya kan? Hmm. Ada pandemi apalagi, ya kan? Itu akan kelihatan, terbuka semua. Sistem-sistem yang tidak kuat, yang tidak andal, ya, yang lemah itu akan terbuka. Ya, harusnya kita bersikap positif memperbaiki sistem yang ada. Kita harus membangun sistem kesehatan yang jauh lebih baik, lebih andal, supaya bisa mengatasi pandemi ini dengan cepat dan betul-betul kita atasi, dan kemudian bisa mengantisipasi pandemi yang masa mendatang. Karena kita harus mewariskan sistem pada generasi mendatang, kepada cucunya Mas, gitu kan, Mas Kamil dan sebagainya. Ini menurut saya tantangan kita bersama sih, ya kan? Tantangan kita bersama untuk supaya Indonesia jauh lebih baik dan Indonesia maju. Setuju, setuju banget Mas. Oke Mas, kira-kira udah cukup bahasan kita soal itu, dan ke depan kita terus ya, istilahnya kawal dari sisi publik ya, Oh ya, untuk kayak gini. betul. Terus bersuara dan terus, bukan untuk memotong karya anak bangsa, tapi untuk justru justru ini mendukung kita, mendukungnya dengan cara ini, terus kawal harus di jalan yang benar gitu istilahnya. Ya. Maaf Mas, saya ramai banget di sini. Terima Oke. kasih semuanya. Iya.